Sebenarnya effortnya sudah banyak ya Bang. Banyak Ya, effort. tapi ancamannya juga nggak kalah banyak. Nggak kalah dahsyat. Nggak kalah dahsyat nih. Terus itu menganggap ya udah selesai, itu finish. Padahal sebenarnya itu adalah baru Awal. awal. Titik Baru nol. titik nol untuk kita maraton gitu. Halo teman-teman pegiat konservasi terumbu karang dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita ketemu lagi di podcast Biorock Talk bersama saya Tasya dari Biorock Indonesia. Kali ini saya bersama salah satu co-founder Biorock Indonesia yang juga merupakan peneliti, dosen, dan tentu saja aktivis konservasi sejati tapi dari sisi ilmiah. Nah, hari ini kita akan mengulik tentang beliau seperti apa, mungkin ada wisdom atau kebijaksanaan yang bisa beliau sampaikan ke kita dari pengalaman yang sangat panjang. Jadi kebetulan beliau ini adalah senior saya dalam bidang pemulihan terumbu karang. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan berkenalan, dan kalau teman-teman ada pertanyaan melalui channel ini bisa disampaikan, dan jangan lupa follow dan juga like, subscribe channel Biorock Indonesia dan juga ikuti di sosial media Biorock Indonesia. Oke, kita mulai kenalan. Selamat apa nih ya? Siang, sore. Selamat pagi aja lah. Selamat pagi. Ya, teman-teman, kita ini lagi di Pulau Kelapa II bersama Bang Begin. Kita sebenarnya lagi ada kegiatan pelatihan ya. Ya. Jadi kebetulan Bang Begin ini tuh cukup sibuk, sangat sibuk. Jadi mumpung kita ada bertemu Betul. di pelatihan ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman buka wawasan, buka hati, buka pikiran supaya dalam diskusi ini kita mendapat pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, gini Bang Begin, mungkin ada yang belum kenal Bang Begin nih. Boleh nggak diceritain mungkin dari masa kecilnya dulu seperti apa, terus titik apa ya perubahan yang menyebabkan Bang Begin ini kan sekarang menjadi peneliti top terumbu karang nih ya. Seperti apa sih prosesnya Bang Begin dari kecil kemudian ketemu momen yang oke, akhirnya saya bisa fokus di penelitian terumbu karang. Silakan Bang Begin. Ya, terima kasih nih Tasya dan Biorock Indonesia yang ngajak ngobrol-ngobrol nih di Biorock Talk ya acaranya. Jadi ya tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Tasya, saya beginner Subhan ya, peneliti, dosen di Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Nah, terus kalau masa kecil tuh saya orang daratan ya, orang sungai. Kemudian ada di Sungai Gerong ya, di Palembang. Kemudian orang tua saya pindah ke Pulau Bunyu, Kalimantan Timur. Nah, disitulah mulai berkenalan dengan laut seperti itu. Jadi sering main ke laut gitu ya, dan ya banyak experience di laut. Nah, sebenarnya hal yang paling monumental gitu ya, milih jurusan kelautan lah misalnya gitu ya, itu ketika saya ada satu masa diajak temen liburan ke Derawan, kalau nggak salah tahun berapa ya itu, 95 ya. Nah, Derawan, snorkeling di sana gitu ya. Wah, pokoknya Derawan itu indah banget gitu ya. Terus ngelihat penyu bertelur gitu ya. Terus terumbu karang yang warna-warni, sempet main ke danau juga di Kakaban gitu ya. Nah, itu nampaknya itu salah satu momen yang oke nih gue di bidang kelautan gitu. Jadi pas milih IPB, jalur masuk tanpa tes itu milih-milih, akhirnya milih kelautan gitu. Nah, di kelautan sendiri masuk di Fakultas Perikanan Kelautan, terus ikut klub selam ya, namanya Fisheries Diving Club. Sama nih Tasya juga kan anak klub juga nih gitu ya. Jadi belajar tentang terumbu karang, terus terekspos dengan ekosistem terumbu karang itu
secara langsung ya berkegiatan tuh ya gara-gara ikut klub selam. Waktu itu ya memang jalurnya waktu itu kan hanya itu tuh kita buat tempat belajar gitu ya. Nah beda dengan dengan sekarang gitu ya. Sekarang banyak podcast, banyak macam-macam lah gitu ya. Nah kemudian tahun 97 tuh ya, itu udah jadi akhirnya setiap setahun 2 kali tuh pasti ke Pulau Seribu ya, belajar ngambil data gitu ya. Kemudian ya dari situ sudah mulai beraktivitas ya, terbina bagaimana interest tentang kelautan gitu. Apalagi sambil berjalan itu melihat perubahan-perubahan di Pulau Seribu gitu ya. Terus juga kalau kita di klub ada senior yang datang gitu, sharing di Indonesia itu ada permasalahan ini, gerakan apa yang bisa dilakukan. Nah dari situlah terinspirasi gitu untuk ya terus bergerak di bidang penelitian ini. Nah memang saya memilih ke dunia penelitian gitu ya, nggak langsung terjun ke NGO ya dari sebagian teman-teman gitu, karena memang ya kita bagi-bagi peran lah gitu ya. Ada yang NGO, ada yang penelitian, nanti ada juga teman-teman yang di pemerintahan gitu. Tapi semangatnya sama untuk melindungi ekosistem laut atau terumbu karang lah kayak gitu. Itu sih. Wah, menarik nih Bang Begin. Jadi inspirasi saat berinteraksi dengan alam seperti di kita ini, kemudian itu membuat semangat Bang Begin untuk dikonservasi di alam. Tapi ini ada yang belum terjawab Bang Begin. Saya yakin nih Bang Begin pasti ada masanya menemukan pilihan-pilihan. Mungkin pilihan kerja, mungkin di swasta, di yayasan juga mungkin sering ditawarin, mungkin juga di bidang yang jauh sekali gitu kan, dan mungkin gajinya lebih menarik gitu kan. Apa sih yang bikin Bang Begin tuh kayak ya ini panggilan hidupku menjadi peneliti terumbu karang nih, gimana nih Bang? Nah jadi itu sebenarnya untuk menjadi peneliti dan lain memang itu berjalan selama di klub tuh. Jadi kita memang kalau ngapa-ngapain berbasis penelitian gitu ya. Terus juga ya dosen-dosen IPB juga waktu itu saya jadi anak bimbingnya Profesor Edi Sudarma gitu ya, dan memang beliau banyak sekali penelitian-penelitian terkait tentang terumbu karang. Nah jadi dari situ juga membangkitkan saya tuh untuk ya dunia penelitian ini menarik gitu ya. Jadi segala sesuatu ya bisa dimulai dari penelitian ini gitu. Apalagi waktu itu penelitian saya terkait dengan transplantasi karang. Jadi tahun 2000-an belum banyak orang yang penelitian di situ gitu ya. Jadi ini juga menjadi pemicu saya bahwa oh ya ini penelitian ini menarik ya tentang rehabilitasi terumbu karang. Indonesia membutuhkan orang yang concern tentang ini gitu ya, dan ini bukan restorasi, ini bukan hal yang sebentar gitu. Jadi dari situlah saya tuh ya memupuk bahwa oh ya ini yang bisa dijalanin gitu. Nah jadi sambil kuliah S2 gitu ya, itu sudah mulai terpapar dengan ya bertemu dengan peneliti Indonesia ya yang tentang terumbu karang itu, Prof. Suharsono misalnya gitu ya, dan peneliti-peneliti lain gitu. Nah itulah yang menginspirasi saya gitu untuk terus berpenelitian dan berkontribusi lewat ya jalur akademik dan penelitian ini gitu. Wow, menarik ya. Ini nggak banyak loh tokoh seperti abang kita, Bang Begin ini, dan aku ingin mengulik lebih dalam lagi. Terutama nih Bang Begin ini tidak hanya peneliti marine biologist, tapi memang menspesifikkan dirinya meneliti terumbu karang. Nah, kalau buat teman-teman yang nonton podcast kita ini di YouTube atau channel lainnya, mungkin mereka tuh kadang ya seperti kita semua ya, terpesona dengan alam, dengan lingkungan yang indah, yang cantik, tapi juga gak sedikit orang yang sharing ke Biorek Indonesia sedih ngelihat karang yang rusak. Nah, dalam perspektif Bang Begin sebagai peneliti karang, dan mungkin penelitian sudah cukup lama nih ya,
bagaimana Bang Begin melihat kayak kilas balik mungkin berapa nih, 20 tahun lebih gitu ya, seperti apa nih terumbu karang di Indonesia khususnya? Ya, ya alhamdulillah nih sampai sekarang masih bisa ke lapangan gitu ya, melihat terumbu karang dari hampir di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Dan paling banyak memang saya melakukan kegiatan itu di Kepulauan Seribu sebenarnya. Jadi memang di Pulau Seribu sendiri secara observasi ya, secara umum ada beberapa tempat yang memang selalu kami kunjungi, selalu teliti gitu. Ada beberapa spot-spot yang memang ya mengalami kerusakan gitu ya, mengalami kerusakan dan ya tadinya karangnya ada gitu ya, penuh, itu bener-bener sekarang kayak ya hilang gitu ya. Nah mungkin itu juga terjadi banyak di daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Nah jadi ya ketika saya datang pun 20 tahun yang lalu sebenarnya kondisinya juga bukan kondisi yang sama seperti 20 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi saya juga banyak cerita dengan dosen-dosen IPB, senior-senior, gimana sih terumbu karang di Pulau Seribu. Ya memang ya menyedihkan ya. Ya degradasi terumbu karang itu memang ada gitu. Dan itu semakin semakin sering ya semakin cepat lah penurunan terumbu karang di Indonesia kayak gitu. Wow, ini agak kalau istilahnya tuh kayak the ugly truth ya. Jadi kejujuran tapi juga menyakitkan, karena kalau teman-teman mungkin mendengar di kabar berita, di media massa, di sosial media itu banyak sekali program-program tanam karang, pemulihan rehabilitasi karang, terus tapi ini statement dari Bang Begin ya, yang meneliti terumbu karang, katanya semakin degradasi itu kayak buat saya tuh cukup menyakitkan nih Bang. Kita yang bersemangat untuk menjaga, memulihkan karang, apalagi teman-teman yang nonton ini mungkin di depan dia dari lahir kecil tempat mainnya adalah di pantai yang banyak karangnya. Itu kenapa sih Bang? Saya penasaran nih. Itu proyek banyak banget, NGO juga nggak kurang-kurang, kebijakan semakin pro ke terumbu karang, tapi kenapa dari datanya Bang Begin degradasinya itu kenapa kira-kira? Ya jadi ada banyak faktor ya. Jadi nggak hanya alam tapi juga manusia gitu. Ya kalau dulu misalnya kayak di Pulau Seribu nih ancamannya ya bom fishing gitu ya, cyanide fishing gitu ya. Nah sekarang ya sebenarnya itu agak berkurang ya, udah nggak ada. Tetapi efek yang dulu itu masih ada. Jadi karang-karang yang dulu kena bom itu ya, itu kayaknya dia nggak bisa recovery gitu loh. Nah belum lagi nanti ancaman-ancaman seperti sekarang di pulau-pulau kecil terutama reklamasi gitu ya, reklamasi, dan dimana salah satu bahan bakunya itu misalnya batu-batu karang gitu ya, yang diambil dari laut gitu, dan juga pasir-pasir yang diambil dari laut. Nah itu suatu ancaman yang luar biasa tuh di pulau-pulau kecil terutama. Nah ada lagi kondisi global ya, kenaikan suhu permukaan laut ya. Jadi kayak setiap tahun nih di Indonesia nih terjadi coral bleaching gitu loh. Nah itu banyak juga pasca coral bleaching ini daerah-daerah yang tidak bisa recovery. Jadi karangnya mati terus nggak bisa tumbuh lagi. Tapi ada memang sebagian lokasi itu bisa recovery. Nah yang hal-hal lain ya, dengan banyaknya manusia yang memanfaatkan laut ya. Nah ini juga tadi limbah-limbah domestik, nah limbah-limbah rumah tangga yang langsung masuk ke laut, itu juga meningkatkan unsur hara di laut. Nah sedangkan unsur hara ini
Kalau ada mangrove ya, kalau ada lamun itu dia bisa diserap dulu oleh lamun dan mangrove. Nah, tapi banyak pulau-pulau kecil yang ya nggak punya lamun, nggak punya mangrove terutama. Jadi unsur hara ini langsung masuk ke laut dan akhirnya laut kadar nutriennya tinggi dan akhirnya tumbuh alga-alga yang nanti jadi pesaing koral seperti itu. Itu yang banyak. Gitu. Jadi bukan saja sebenarnya effortnya sudah banyak ya Bang. Banyak Bikin, effort. tapi ancamannya juga nggak kalah banyak. Nggak kalah dahsyat, gitu, nggak kalah betul. dahsyat nih. Nah, saya terpikir ini Bang Begin, kalau pasti Bang Begin ketemu banyak orang ya. Jadi ada nggak sih orang-orang awam yang mungkin pengen berbuat sesuatu terus nanya ke Bang Begin, biasanya tuh common misperception, pemahaman orang awam yang banyak banget didengar Bang Begin dan ternyata itu kurang tepat tuh apa dalam hal terumbu karang atau pemulihan terumbu karang misalnya? Ya kan yang paling utama nih kalau kaitannya dengan pemulihan terumbu karang ya kegiatan-kegiatan restorasi misalnya itu menganggap kalau kita sudah menempelkan karang ke substrat, taruh di laut, itu adalah berarti kegiatan rehabilitasi, restorasi terumbu karang itu sudah selesai. Itu persepsi yang paling banyak. Terus itu menganggap ya udah selesai, itu finish. Padahal sebenarnya itu adalah baru awal. Baru titik nol untuk kita maraton gitu loh, mengawal itu. Karena tadi sebelumnya saya udah jelasin tuh bahwa ancaman-ancaman terhadap terumbu karang itu masih ada gitu loh. Jadi kita harus mengawal karang ini supaya kuat melawan ancaman-ancaman tersebut. Nah, itu hal yang paling utama ya kalau kaitannya dengan rehabilitasi terumbu karang seperti itu. Itu sih. Ya. Artinya mungkin para pegiat-pegiat aktivis konservasi atau pemulihan karang ini perlu mengatur ulang strategi ya. Karena Betul. udah beda Betul. ancamannya dari strategi 20 tahun lalu dengan yang sekarang. Betul. Harus melihat kembali masalahnya apa. Iya. Yang tadinya ancamannya mungkin sedang-sedang saja. Sekarang sudah meningkat. Ya. Betul. Dan kalau nggak salah nih, saya dengar-dengar nih Bang Begin dari PBB UN memprediksi bahwa tahun 2030 terumbu karang 60% akan terancam, 2050 semua terumbu karang akan terancam, bahkan mungkin ada yang beberapa spesies menghilang. Ini benar apa enggak nih Bang Begin? Ya kalau itu kan prediksi ya, modeling ya, itu bisa saja terjadi, tapi bisa juga nggak terjadi, tergantung nanti effort dari kitanya, manusianya gitu ya. Kita mau apa sih istilahnya, mau mewujudkan prediksi itu atau enggak gitu. Berarti kita bisa mengubah masa depan tersebut ya? Bisa. Kalau kita mau serius. Itu sangat bisa. Oke. Gitu. Oke, berarti kita sebenarnya masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Nah, buat teman-teman yang nonton atau mendengarkan podcast ini dan masih punya harapan nih, apa yang perlu dilakukan? Baik itu teman-teman yang mungkin memang tinggalnya di pulau, yang ya nggak tahu harus bagaimana nih, tapi ini rumah saya. Iya. Atau mungkin teman-teman yang tinggal di kota, dia suka diving, ingin melakukan sesuatu, tapi nggak tahu caranya gimana nih. Sebenarnya apa yang orang awam seperti kami bisa lakukan, kira-kira Bang? Ya, yang paling simple ya. Jadi bagaimana kita pertama mengurangi kontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Gitu. Jangan sampai kita peduli tapi ternyata kita merusak terumbu karang gitu ya. Nah, jadi misalnya ya kalau berwisata gitu ya, menyelam ya, kita menggunakan attitude yang benar, yang ramah terhadap terumbu karang gitu ya, nggak lendang-lendang karang, nggak berdiri
di karang gitu ya, yang akan merusak karang itu sendiri gitu. Nah kemudian ya memang kita terutama misalnya sampah gitu ya dan lain-lain, nah itu juga satu hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau memulai suatu gerakan gitu ya, nah mungkin ya kadang-kadang orang yang baru ini kan semangatnya gede banget gitu ya. Saya banyak menemukan teman-teman yang seperti itu. Nah ada baiknya teman-teman seperti itu berdiskusi dulu ya, untuk gerakan-gerakan ini berdiskusi, misalnya di suatu daerah, misalnya di Pulau Seribu nih, siapa nih yang orang yang berpengalaman di sini, misalnya sharing dulu gitu ya, baru nanti kita bisa menakar gitu kira-kira gerakan kita ini sampai di mana. Jangan sampai effort yang sudah kita lakukan ini malah kayak tadi ya, misalnya kita cuma sampai naruh karangnya aja, habis itu ya nggak diurus gitu. Nah ini juga jadi masalah kan akhirnya gitu. Apalagi kan misalnya kita ngambil karang itu kan dari alam juga ditempel gitu. Nah jadi perlu mempelajari. Kalau nggak, yang paling gampang adalah teman-teman yang tertarik ini kan kayak Bayorok nih ya, ada program-program volunteer gitu ya. Nah ikuti aja dulu volunteer itu sambil belajar gitu ya, bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan, apa yang perlu dipersiapkan. Nah setelah ada pengalaman sebagai volunteer, baru bisa ya bisa memulai sendiri mungkin gitu. Makanya saya bilang kita dulu beda dengan sekarang gitu. Sekarang banyak program-program yang dibuat ya kayak oleh Bayorok ya, Scholarif ya, Scholarif for Women gitu ya, nanti macam-macam itu kesempatan yang besar banget gitu buat teman-teman bisa belajar dulu gitu. Nah terus bisa sambil belajar meyakinkan diri juga bahwa bener nggak nih saya akan memilih kontribusi di jalur ini gitu, atau kita akan memilih kontribusi ke jalur mana gitu. Itu sih. Oke, wow, banyak sekali ya buat teman-teman itu. Jalannya sudah dibuka sekarang selebar-lebarnya, tinggal teman-teman mau bergerak dari mana dan kapan. Karena tadi pada tahun 2030-50 angkanya seberapa besar yang rusak atau yang selamat tergantung kita sendiri. Yes. Nah, terus ini Bang Begin, teman-teman lapangan tuh sering cerita ke Bayorok bahwa kadang-kadang mereka punya idealisme atau sudah tahu bahwa ini tidak baik, tapi susah karena kadang pemberi dananya maunya begini begitu nih. Mungkin kalau ada teman-teman nih dari pemberi dana, sponsor, CSR atau pemerintah yang punya anggaran nonton ini, ada yang mau disampaikan nggak gitu pesan-pesannya? Ya, jadi ya memang menarik ya. Kadang-kadang kita untuk melakukan suatu program, suatu inisiasi itu butuh bantuan ya, sponsor gitu ya, support dana gitu. Dan memang kadang-kadang yang memberi dana pun punya target-target tertentu gitu. Nah, memang bagi teman-teman yang biasa memberikan funding atau jadi sponsor, itu juga saran saya juga ya sebelum melakukan misalnya sponsorship atau memang perlu ini juga ya, diskusi ya, bahkan nanti bisa mengikuti dulu misalnya program-program yang sudah ada gitu ya, yang misalnya lewat informasi sosial media dan lain-lain ya, mencari tahu informasi sebenarnya bagaimana sih kegiatan restorasi ini gitu. Memang yang paling banyak bahwa sponsor-sponsor ini memang ujung-ujungnya seremonial, tapi tidak sedikit juga yang memang ingin program yang jangka panjang, yang berhasil, berdampak, gitu, yang berdampak seperti itu. Nah jadi ini semua bisa dibicarakan. Bisa juga kita mulai dari skala kecil gitu ya, tapi dampaknya besar misalnya kayak gitu. Nah ini bisa didiskusikan, atau memang kayak Bayorok sendiri kan ada program pembelajaran juga kan. Nah sebelum mau kasih sponsor membuka wawasan, bisa ngikutin
pembelajaran itu juga gitu, supaya lebih paham konteks bagaimana kegiatan restorasi ini gitu. Baik, Bang Begin, waktu tadi aku dengerin Bang Begin satu kata kunci yang terngiang-ngiang nih pada saat aku mendengarkan. Kuncinya adalah ngobrol. Kita perlu banyak ruang ngobrol yang mungkin sebatas santai mendengarkan tanpa target tertentu, karena benar-benar pada saat misalkan seperti ini ya, kita ngobrol santai, membuka pikiran, hati kita, jadi tanpa ekspektasi apapun, membiarkan bagaimana pemahaman itu masuk, dan mungkin ini akan menuntun kita untuk ke langkah yang lebih tepat tentunya. Dan kayaknya ini cocok juga nih kalau By Rock Talk ini podcast menjadi ajang ngobrol online nih. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, next mau kita bahas apa, atau mungkin ada pertanyaan tambahan ke Bang Begin, silahkan di drop aja komentarnya di channel ini, atau kalau nanti perlu kontak, nanti kita tanya Bang Begin ya. Kita akan share kontak Bang Begin melalui apa di kolom deskripsi juga. Jadi mungkin sementara itu dulu Bang Begin, ini kita mengawali memantik sebenarnya ya. Yes. Memantik supaya teman-teman ayo ngobrol, kita open banget nih, mau teman-teman memang tinggal di pulau atau teman-teman di kota hobi diving, atau mungkin yang punya dana, ayo ngobrol bareng, kita berkolaborasi, mendengarkan, kita open banget, seneng banget kalau ditanya-tanya sebenarnya, saya dan Bang Begin, jadi feel free aja, dan nanti dari pertanyaan yang muncul di komentar, mungkin banyak yang perlu dijawab, insya Allah kita akan buatkan seri lagi menjawab supaya lebih mendetail gitu. Jadi jangan khawatir, sekarang dengan adanya teknologi kita buka ruang ngobrol sebesar-besarnya. Betul. Itu dulu mungkin, terima kasih banyak Bang Begin. Terima kasih Tasya, terima kasih By Rock Indonesia. Ilmu dengan kita. Sekali lagi ini sosok inspiratif yang luar biasa, senior saya, dan setiap tahunnya menginspirasi ratusan mahasiswa, dan juga beliau pengajar dari program Scholarif, jadi program untuk melatih anak-anak muda dan juga perempuan yang mungkin selama ini kurang dilibatkan di program pemulihan terumbu karang. Kita rangkul, beri kesempatan supaya mereka juga terlibat dalam prosesnya. Dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada ilmu, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga bumi ini, kita jaga laut ini, karena dari kita untuk karang. Terima kasih. Terima kasih.